Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Silakan. Saya ingin mewawancara Bapak terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Bapak selaku kepala sekolah di sini, saya ingin belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan dari dilema etika atau bujukan moral ini. Bisa dimulai nggak, Pak? Silakan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti kita tahu ya Pak, kalau di sekolahan kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berbenturan. Ada yang sekiranya berbenturannya malah dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Dan bagaimana itu Bapak menyikapi hal itu? Seorang pemimpin itu kan harus memiliki visi ke depan, dan selain itu juga memiliki komitmen untuk dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, dengan tepat, dan tanpa ekses apapun. Nah, terkait dengan kasus yang Ibu tanyakan terkait dengan kejadian-kejadian tersebut, kita harus betul-betul bisa memetakan mana skala prioritas dari hal yang penting, kemudian mana hal yang lebih penting. Nah, dari sinilah nanti kita akan mengetahui bahwa suatu hal itu harus segera dilaksanakan, kemudian nanti ada step di bawahnya, ada pemetaan itu terkait dengan kasus-kasus yang sifatnya hal yang memiliki efek positif, sama-sama memiliki efek positif, maka harus dikedepankan yang akses manfaatnya itu lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan hal-hal yang sekiranya itu akan menjadi penghambat di perjalanan lembaga pendidikan, maka hal tersebut ya harus secepatnya bisa dipetakan, diberikan kita lihat, kita lakukan pemetaan, kita lakukan analisis untuk kemudian kita carikan pemecahannya bersama semua stakeholder yang ada. Berarti tetap dilihat kepentingannya dulu ya Pak? Iya. Kemudian kerjasama dengan warga sekolah juga? Iya, semua stakeholder dulu dilibatkan, komite, wali siswa, wali murid. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu saling berbenturan yang sama-sama benar? Contohnya seperti KKM nih Pak, untuk ujian sekolah kan sekarang masih ada ujian sekolah, ketika besok berbenturan ada anak yang nilainya di bawah tapi KKM-nya sekian, itu mungkin Bapak mempunyai solusi tersendiri dan bagaimana pengambilan keputusannya? Iya. Di awal tadi saya sampaikan bahwa kita melibatkan semua stakeholder. Jadi saat ada hal-hal yang bisa langsung diputuskan oleh seorang pemimpin sebagai manajer, sebagai leader di situ, ada juga pemimpin itu mesti melakukan musyawarah dan berhubungan yang lain. Dengan kasus dalam konteks kasus yang Ibu tanyakan tadi, maka yang terpenting pertama kita melakukan rapat dengan semua komponen, semua kelompok kita ajak untuk berembuk, kita carikan solusi bersama dalam musyawarah yang itu nanti tentunya kita akan mendapatkan banyak masukan. Nah, dari masukan-masukan itu kemudian kita pilih, kemudian kita putuskan bersama terkait dengan kasus dua hal sama-sama baiknya. Dengan kita mempelajari, kita melihat mana sih yang lebih penting, jadi sisi pembedanya di situ, mana yang paling penting, kemudian yang paling penting itulah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, Ibu paham kan di kejadian di sekolah, katakanlah kasus yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan KKM, ada anak yang sudah sampai KKM, ada yang masih di bawah KKM, solusinya bagaimana?
salah satu yang bisa kita lakukan, yang bisa diupayakan oleh kita sampaikan kepada guru adalah bagaimana anak yang masih di bawah KKN itu dilakukan remedial, penguatan dan sebagainya sampai dia betul-betul bisa memahami sampai di KKN yang ditentukan oleh suatu mata pelajaran di situ. Apakah langkah-langkah tersebut juga bisa diterapkan untuk masalah-masalah yang lain? Sama, sebenarnya semua masalah itu kan pasti di situ ada jalan pemecahannya, semua sama. Tahapan pemecahan masalah, kemudian bagaimana kita melakukan pembacaan, melakukan evaluasi, analisis terhadap masalah, itulah yang nanti akan menghasilkan keputusan yang tepat untuk masalah yang kita hadapi. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang terpenting adalah komunikasi. Jadi kita jalinan komunikasi itu penting. Komunikasi dengan semua warga yang ada di sekolah, dengan semua guru, kemudian komunikasi. Yang kedua, saling menghargai, saling memberikan pemahaman dan penghargaan. Ini yang kemudian akan menjadi sebuah lembaga, sebuah satuan pendidikan katakanlah, ini menjadi kuat di situ. Sehingga ketika ada persoalan pun semua sudah paham bahwa ini penyelesaiannya begini. Karena semua sudah satu tubuh, semua satu paham, dan tidak ada yang mendominasi siapapun. Masuk dalam hal ini adalah kepala sekolah itu kemudian nggak punya, dalam hemat saya, nggak punya kewenangan dominan untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan teman-teman yang lain. Iya. Memang jadi jalinan dengan seluruh yang ada di sekolah itu memang perlu sekali ya Pak? Iya. Justru yang penting di situ komunikasi, saling menghargai dan seterusnya itu. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika mengambil keputusan? Mungkin Pak Rohani pernah mendapat sesuatu masalah yang merasa itu sebuah tantangan yang belum pernah ditemukan Pak Rohani sebelumnya. Tantangan atau hambatan? Tantangan dan hambatan mungkin. Ini kan dua hal yang beda ya, Iya. tantangan dan hambatan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan itu, maka justru hal yang menantang itu yang saya cari. Saya suka hal yang tantangan kayak gitu ketika menghadapi di lembaga pendidikan kayak gini. Saya justru suka yang hal-hal yang penuh dengan tantangan. Tantangan itu akan melahirkan kegelisahan. Ketika kita sudah gelisah, kita punya tantangan, maka kita akan berubah. Pasti kan kayak gitu. Jadi dinamis di situ. Nah, beda dengan misalkan hambatan. Kalau hambatan kan sesuatu yang menjadi penghalang, menjadi penghambat kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka hambatan-hambatan ini ya lagi-lagi harus kita pecahkan. Ini ada kasus ini, hambatannya ini, maka kita carikan solusi untuk menghilangkan hal yang menghambat ini. Nah, ini di sini lah. Bagaimana cara mencarikan solusinya? Lagi-lagi kita berusaha juga, kita bergabung dengan teman-teman yang lain. Ya. Jadi kuncinya tetap kembali pada persoalan komunikasi dan saling menghargai. Kalau tantangan mungkin rasa tidak enak sering muncul apa tidak sih Pak sebagai pemimpin? Iya. Jadi manusiawi. Apalagi kita di Jawa misalkan ada senioritas, ada kemudian senioritas dalam hal siapa lebih sepuh, lebih tua gitu ya, lebih tua. Adab dan tradisi Jawa kan penuh dengan unggah-ungguh tersebut. Itu yang kemudian acap kali itu menjadi beban, bukan beban ya, semacam ini tanda kutipnya, beban bukan sih, cuman ya hambatan itu tadi menjadi penghambat. Nah, ini sebetulnya tinggal bagaimana kita mengolah hati. Jadi selagi hal tersebut adalah suatu yang baik, suatu yang pas, suatu yang benar, maka kita lakukan pendekatan individual itu yang lebih
tepat. Ya, yang lebih tepatnya. Misal saya dengan sampean misalkan kok misalkan posisi sampean itu lebih tua daripada saya, maka saya harus dapat apa? Dalam bahasa Jawa itu nuwongke. Nuwongke. Begitu juga yang tua ya jangan sampai kemudian ngasorke yang muda. Karena kita setara. Ketika ketemu dengan suatu masalah, apakah harus diselesaikan pada waktu itu kalaupun itu atau bagaimana? Kalau Bapak Rohani sendiri, ketika ada suatu masalah diselesaikan hari itu juga atau mungkin Pak Rohani butuh waktu untuk sekiranya berpikir tentang solusinya dalam memutuskan suatu dilema? Kita lihat pada sejauh mana masalah itu urgensitasnya, kepentingan masalah itu sejauh mana. Kalau itu sangat urgent dan harus diselesaikan saat itu, seorang pemimpin apapun harus ambil keputusan, meskipun sekali lagi tanpa melibatkan yang lain. Seandainya sesuatu itu sangat penting dan harus diputuskan dengan resiko apapun, dan resiko itu harus diambil oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin ya wani tegas, wani tegas. Tegas itu dalam artian bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, kemudian tegas dalam terkait dengan keputusan yang diambil. Kan tapi ketika dilema yang ada itu masih ada jeda waktu dan tidak mendesak itu sudah diselesaikan, maka kalau akan ditunda dalam beberapa ada jeda beberapa waktu itu tidak mengganggu perjalanan di sekolah, maka lebih baik semua itu dimusyawarahkan dulu dengan semua komponen yang berkepentingan terhadap sekolah. Dari itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan suatu keputusan? Kalau saya menganggap semua di sekolah itu semua adalah partner. Jadi partner, tidak ada siapa yang kemudian saya unggulkan, siapa yang saya utamakan dan seterusnya, sehingga semua ya masukan dari semuanya kita tampung, kita jadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Kita semua bareng-bareng. Iya, barengan. Kita tidak pernah membedakan siapa lebih senior, semua lebih tua dan seterusnya dalam konteks kebijakan di sekolah. Mungkin Pak Rohani bisa sedikit cerita kira-kira pernah mengalami dilema etika apa ketika menjadi pemimpin selama ini? Yang paling berkesan mungkin dari Pak Rohani. Apa ya? Banyak sebetulnya ya, banyak. Tapi yang paling prinsip itu adalah ini di kasus misalkan ketika saya masih di sekolah yang belum di sini ya. Jadi dulu itu suatu ketika kita sudah bersepakat bersama untuk melakukan kegiatan kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial dalam waktu yang sudah kita jadwalkan, sudah kita tentukan. Biasanya kan tiap hari Jumat dalam satu bulannya kita mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah, di hari yang telah kita tentukan itu kemudian datanglah surat dari tenaga medis bahwa akan dilakukan kegiatan pemberian imunisasi. Waktunya sama. Maka dalam konteks ini yang saya ambil adalah lakukan imunisasi dulu. Karena imunisasi yang lebih penting daripada kegiatan bakti sosial. Nah, kasusnya kayak gitu paling. Itu kan dilema juga. Ya. Tapi apakah nggak bakti sosialnya dilanjutkan setelah itu? Bakti sosialnya enggak, kita tunda. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira Anda sendiri petik dari pengalaman pengambilan suatu keputusan? Saya meyakini bahwa keputusan yang baik itu lahir dari hasil musyawarah. Semua keputusan, ya, saya meyakini itu. Sehingga apa? Bahwa dalam konteks seorang pemimpin, maka yang pertama satu, ajak komunikasi, ajak musyawarah semua
komponen yang ada. Yang kedua, saling menghargai. Ini dua hal inilah yang akan menjadi harmonisnya suatu lembaga pendidikan, sehingga tidak ada yang canggung. Ya, di situ, Mbak. Saya juga setuju Pak, ketika kita bisa nyaman berkomunikasi apalagi dengan Bapak Kepala Sekolah, semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada yang malu-malu. Iya, jadi saya coba membangun ini budaya tidak ada gap. Semua setara itu tadi, jadi nggak ada yang kemudian siapa, meskipun kepala sekolah nggak boleh kemudian ngaku paling tinggi, paling berjasa, paling apa dan seterusnya. Enggak, semua kita adalah sama, kita sama-sama untuk belajar. Jadi memang dalam pemecahan masalah itu kita bermusyawarah dan komunikasi. Iya, situ ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya Pak.